Shalom, selamat pagi. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat, jingga memberikan kesan hangat dan semangat. Kuning menggambarkan keceriaan, hijau adalah warna alam dan membawa suasana santai. Biru yang menenangkan dan membangkitkan kepercayaan. Nila menggambarkan warna di mana ada sebuah idealisme dan mengantarkan kita pada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umat. Pelangi sebagai busur yang tak putus mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak terputus. Kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah yang pertama dengan menghayatkan bahwa Tuhan Allah senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 138, bait yang pertama dan yang kedua, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kasih-Mu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki ibadah Prapaskah yang pertama. Mari ibadah ini kita landaskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk kembali, jemaat-jemaat di rumah masing-masing. Di dalam ibadah minggu ini kita diingatkan kembali tentang janji Tuhan Allah kepada kita sebagai manusia ciptaannya. Janji itu sangat indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun dan serta kapanpun. Sebagaimana firman Tuhan, sabda awal kita mengatakan di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah sabda awal atau introitus. Marilah kita panjatkan ucapan syukur kita dengan menyanyikan pujian bagi Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 165, bait pertama dan kedua, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, terombang ambing lagi jiwaku, lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Yakinlah teguh. Jadikan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan lawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus menebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu. Yakinlah teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah hukum kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di rumah masing-masing marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa-doa memohon bagi pengampunan untuk dosa-dosa kita. Janji kami kepadamu ya Tuhan, seringkali kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji, namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji.
Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekat kepadamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asik dengan berbagai kegiatan yang kita miliki. Tuhan, ampunilah dosa kami. Marilah kita menyanyi pujian di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Janji kami kepada sesama yang dapat kami lihat dan kami temui secara fisik pun terkadang kami ingkari. Sering kami tidak lagi jujur, bahkan mengingkari janji kami kepada sesama. Tuhan, ampunilah dosa kami. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Seringkali alam pun kami abaikan. Engkau menjanjikan keselamatan terhadap alam semesta, namun justru kami kerap menyakitinya dengan tindakan kami yang berlaku sembarangan. Membuang sampah sembarangan, tidak lagi memberikan ruang terbuka hijau di sekitar kami. Tuhan, ampunilah kami. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku, di muka Tuhan Yesus. Kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan, namun jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya. Seperti sabdanya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Surat Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita. Marilah saudara kita menyambut berita anugerah ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 372 bait pertama dan ketiga. Inginkah kau ikut Tuhan? Jangan bimbang, jangan sungkan,
Bagi setiap orang yang telah menerima anugerah dari Tuhan, hidupnya senantiasa diarahkan oleh petunjuk-petunjuk-Nya, yaitu firman Tuhan. Maka masukilah petunjuk hidup baru berlandaskan sabda Tuhan. Surat Roma pasal 12 ayat 21, demikian bunyinya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah petunjuk hidup baru. Bapak Ibu yang terkasih, dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagai kehidupan bersama Regius yang dipanggil untuk bersaksi tentang penyelamatan Allah, marilah kita meneguhkan dan menegaskan iman gereja sejalan dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di sepanjang segala zaman dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 281 bait yang pertama dan yang kedua, segala benua dan langit penuh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baiklah jemaat sekalian, di rumah masing-masing marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki pemberitaan sabda Tuhan.
Saudara bisa mempersiapkan di dalam bacaan Injil Markus pasal yang ke-1 ayat 9 sampai 15. Injil Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai 15. Sebelumnya mari kita memohon kepada Tuhan supaya pemberitaan firman Tuhan senantiasa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membuka hati selebar-lebarnya untuk kuasa Roh Kudus bekerja. Hamba-Mu yang sudah Tuhan tetapkan untuk berbicara firman kehendak-kehendak-Mu yang kudus itu, kiranya Tuhan kuasai. Lebih dahulu kiranya Tuhan yang akan berbicara melalui hamba-Mu. Dan juga jemaat-jemaat sekalian, mereka yang mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan streaming ini di rumah masing-masing. Kami memohonkan kuasa Roh Kudus bekerja atas kami semuanya di dalam ibadah saat ini ketika kami hendak mendengar sabda-Mu yang kudus. Karena kami meyakini bahwa sabda-Mu itu adalah sabda kehidupan. Kami pun percaya bahwa sabda-Mu akan menuntun kami kepada hidup yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, memberikan penghiburan kekuatan di kala susah, dan juga memberikan petunjuk-petunjuk di jalan kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai 15, demikian bunyinya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam suasana damai sukacita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Oleh kemurahan Tuhan kita dimampukan untuk berada sebagaimana kita ada sekarang ini. Firman Tuhan hari ini berbicara bagaimana kita bisa memenangkan pencobaan oleh kuasa Roh Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita membaca di dalam bagian bacaan Injil Markus ini singkat, padat, dan penuh dengan makna. Itulah ciri khas
Injil yang kedua yaitu Injil Markus. Dibanding keempat Injil yang lain, Injil Markus ini lebih ringkas ketimbang Injil-Injil yang lain, baik Matius, Lukas maupun Yohanes. Saudara-saudara, pada awal-awal abad kedua setelah zaman bapak-bapak gereja, Injil Markus ini dipandang sebelah mata karena Injilnya yang pendek dan beritanya yang sangat ringkas. Tetapi di abad-abad kemudian, ketika para ahli kitab suci menemukan bahwa Injil Markus ini menjadi dasar dari penulisan kitab Injil yang lain, terutama Injil Matius maupun Lukas, Injil ini sungguh sangat berwibawa. Saudara-saudara, jadi Injil Markus ini menjadi Injil yang tertua yang dikarang sebelum Injil-Injil lain yang ada. Kita melihat justru dengan pesan yang singkat ini, yang sungguh sederhana di dalam penyampaiannya secara lugas, Injil Markus ini, kita membaca pesan yang sangat penting dari Injil Markus ini. Dan ini sangat tepat dibacakan di awal masa Prapaskah. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membaca Injil ini dalam khotbah. Tetapi pesan di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15 ini kembali digemakan di dalam Minggu Prapaskah ini. Minggu Prapaskah ini senantiasa mengingatkan kepada kita, mari kita mengawali masa Prapaskah ini dengan tetap melihat kepada Yesus dan mendengar seruan-seruannya. Itulah yang hendak disampaikan oleh Injil Markus, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengawali karyanya di dunia ini digambarkan oleh Injil Markus itu dengan sebuah perjalanan. Perjalanan yang tidak mudah, karena perjalanan itu adalah perjalanan di padang gurun. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya perjalanan di padang gurun itu, karena tantangannya sungguh berat. Saudara-saudara, perjalanan di padang gurun di dalam membaca Riel pada saat itu adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Di era digital seperti sekarang ini, perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh seseorang itu diabadikan untuk mendapatkan simpati atau pengikut yang sebesar-besarnya. Ada beberapa tayangan di dalam kanal YouTube di mana orang menggumuli kehidupannya di hutan secara mandiri dengan bercocok tanam, membuat rumah dan lain sebagainya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saudara-saudara, dan itu mendapat simpati bagi banyak penggemarnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tapi tidak demikian dengan kisah perjalanan Tuhan Yesus yang setelah menerima penegasan dari Roh sendiri dibaptis dan ditegaskan sebagai anak Allah yang terkasih itu, ternyata Roh itu juga membawa ke padang gurun, tempat di mana penuh dengan tantangan. Digambarkan di padang gurun itu hidup dengan binatang-binatang liar. Di padang gurun itulah Yesus Kristus selama 40 hari dicobai oleh setan, oleh iblis, demikian penjelasan Markus. Tetapi kalau kita merenungkan lebih dalam, Injil Markus menekankan bahwa bukan cobaan itu, bukan perjalanan sulit semata-mata yang dialami oleh Yesus di padang gurun, tetapi penekanan berita utama tidak lain adalah penyertaan Roh Allah di setiap kesempatan. Dibangunnya kembali hakikat kemanusiaan secara utuh, hidup sebagai manusia kerajaan Allah.
serta sikap yang perlu dibangun di dalam menerima kerajaan Allah itu. Itulah saudara-saudara yang hendak disampaikan oleh Markus. Jadi ketika kita menggumulkan tentang pencobaan di dalam kehidupan kita, yang pertama-tama mari kita melihat bukan sulitnya pencobaan, bukan beratnya tantangan kehidupan, bukan aneka macam cobaan yang dialami oleh kita semua, tetapi penyertaan Roh itu yang senantiasa ada dialami oleh anak-anaknya. Penyertaan Roh itu meneguhkan Yesus di sepanjang kehidupan perjalanannya. Dia selalu menaungi, menyertai, bahkan melindungi saat berhadapan di masa-masa dengan masa-masa yang sulit sekalipun. Bahkan di padang gurun ketika iblis mencobainya. Roh dan kekuatannya yang tiada tara itu mampu membawa Yesus memenangkan segala pergumulan kehidupannya. Sungguh hebat kuasa Roh itu, saudara-saudara, jikalau kita boleh menghayati di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Saudara-saudara, adalah pengalaman pribadi yang harus saudara alami sendiri di dalam kehidupan kita, ketika kuasa Roh itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak ada bandingannya di dalam dunia ini. Adalah kekuatan-kekuatan yang senantiasa menyertai dan melindungi saudara di masa-masa apapun yang saudara alami. Betapapun demikian, kekuatan Roh itu tidak sama dengan jimat yang dimiliki oleh orang-orang pada masa-masa dulu. Dulu orang suka mempunyai jimat sebagai pegangan. Orang Jawa mempunyai bermacam-macam jimat pegangan, saudara-saudara. Bukan seperti itu sifat Roh ya. Roh itu tidak bisa dikuasai oleh manusia karena dia sendiri adalah kekuatan ilahi. Sebaliknya manusia sendirilah yang harus dikuasai oleh kekuatan Roh itu. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengendalikan kekuatan Roh yang luar biasa. Justru kekuatan Roh itu yang senantiasa mengendalikan kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, siapa manusia yang disertai oleh kekuatan-kekuatan Roh Allah itu? Injil kita hari ini mengatakan mereka yang membiarkan kehadiran ilahi itu bekerja di dalam dirinya, di dalam dunia ini seluas-luasnya. Saudara-saudara, kita juga menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus diceritakan dalam berita Injil di hari ini di padang gurun berada di antara binatang-binatang liar. Mengapa manusia berhadapan dengan binatang liar itu adalah sesuatu yang menakutkan dan membahayakan? Karena dosa manusia yang pertama telah membuat binatang liar itu tidak bisa lagi bersahabat dengan manusia, saudara-saudara. Kalau kita berhadapan dengan binatang liar, sekecil apapun kita akan berusaha menghindarinya. Katakan binatang kecil, sekecil apapun kalau mempunyai bisa yang berbahaya, seperti kalajengking atau kelabang, kita akan berusaha menghindarinya. Saudara-saudara, itu terjadi karena apa? Karena dosa manusia membuat binatang-binatang liar tidak lagi bisa bersahabat dengan manusia. Dulu pada waktu manusia diciptakan belum jatuh dalam dosa, mereka bersatu di tempat yang namanya Firdaus. Manusia rukun dengan binatang liar. Ini gambaran yang indah yang diceritakan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9. Gambaran masa depan di mana manusia akan berdamai dengan binatang-binatang liar. Anak singa dan anak lembu atau anak domba akan bersama-sama makan rumput, diceritakan dalam firman Tuhan itu. Seorang anak manusia akan bermain-main di lubang ular tedung, dan ular tedung itu tidak menggigitnya. Itu keadaan yang diceritakan di dalam kitab Nabi Yesaya, gambaran masa depan ketika dunia ini sudah diubahkan.
oleh kuasa Tuhan, Yesus bersama binatang liar, maka ini menjadi gambaran di dalam Yesuslah terwujud kembali manusia secara utuh, yaitu Firdaus. Tidak ada pihak-pihak yang saling bermusuhan, karena tata dunia yang baru itu sudah lama dibangun kembali. Jadi kehadiran kuasa Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya seharusnya menumbuhkan tata kehidupan baru. Saudara-saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus tidak ada perseteruan. Kita cukup prihatin dengan kondisi bangsa dan negara sekarang ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak ada pertikaian fisik, tetapi perseteruan, polarisasi, pemisahan-pemisahan itu begitu tajam dari hari ke hari. Orang itu seakan digiring dan digiring kepada sebuah polarisasi ini. Dan inilah yang terjadi keadaan di dunia sekarang ini. Tetapi di dalam Kristus Yesus tidak ada pihak-pihak yang saling berseteru, karena tata dunia baru itu sudah dibangunnya. Kita melihat di sana juga para malaikat melayani Yesus. Artinya di sana di padang gurun itu mereka para malaikat menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan selama di dalam arena pencobaan itu. Saudara-saudara, perjalanan di padang gurun tidak lain adalah bertemunya dua kekuatan yang bertentangan, yaitu kekuatan yang selalu mendekat kepada Allah, sementara kekuatan yang lainnya yaitu kekuatan iblis yang berusaha untuk menjauhkannya. Saudara-saudara, kalau kita saat ini berkumpul bersama-sama di dalam ibadah kita, tentunya kita rindu setiap hari kekuatan roh itu membawa kita untuk selalu mendekat kepada Allah. Kuasa kegelapan di dalam dunia ini berusaha untuk menjauhkan kita. Kekuatan-kekuatan iblis itu berusaha untuk menjauhkan kita. Saudara-saudara, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan di masa-masa prapaskah sekarang ini teruslah memohon kepada Tuhan supaya kita jangan menjadi mangsa kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan. Kuasa iblis yang berusaha menjauhkan kita daripadanya. Tetapi kekuatan roh itu yang senantiasa membuat kita mendekat kepada Tuhan. Hidup yang mendekat kepada Tuhan adalah hidup yang disertai oleh roh Allah. Seperti Yesus telah memilih untuk menjalani utusan Bapa yang membuat malaikat-malaikat itu tidak segan untuk mendekat dan melayaninya. Saudara-saudara, kiranya pada masa prapaskah saat ini adalah masa di mana ketika kita masing-masing, mari kita saling menghayati apa artinya pencobaan. Ketika kita saling merenungkan bersama-sama, pada saat kesetiaan kita juga diuji. Ketika saat berjuang melawan kekuatan-kekuatan jahat yang belum berhenti di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pada saat kita menyadari bahwa di dunia ini kita hidup di tengah kekuatan-kekuatan layaknya bersama-sama dengan binatang-binatang liar, bahkan melebihi binatang-binatang liar. Binatang liar yang sudah bisa dijinakkan oleh manusia begitu bisa tunduk. Salah satu di tayangan YouTube mengharukan sekali ketika seorang keluarga memelihara anak singa sejak kecilnya, sejak bayi, dan setelah dewasa singa itu menjadi singa dewasa dan dipelihara di taman seperti taman safari. Tetapi ketika suatu saat tuan ini menjumpai singa itu, mereka layaknya seperti keluarga yang lama sekali tidak berjumpa. Singa itu menangis meraung-raung sejadi-jadinya, saudara-saudara, dan tidak mau lepas dari tuannya. Binatang liar itu bisa dijinakkan di dalam kehidupan oleh manusia, tetapi binatang-binatang liar yang lebih ganas itu adalah kehidupan kita yang saling membenci, yang saling berseteru, saling memusuhi, saling membedakan satu dengan yang lain dengan dasar apapun juga.
Itulah saudara-saudara kekuatan-kekuatan jahat yang ada di dalam dunia ini. Marilah kita menyadari saudara-saudara, di masa-masa prapaskah ini, memasuki masa-masa prapaskah ini, mari kita memohon kepada Tuhan dengan segenap hati, memberi diri supaya hidup kita dipimpin oleh kekuatan-kekuatan Roh Allah, bukan kekuatan-kekuatan kejahatan. Terlebih-lebih kita hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan gereja. Kiranya kekuatan Roh Allah itu selalu bekerja di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan jemaat-jemaat sekalian, di dalam kehidupan keluarga-keluarga sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saudara-saudara, tidak perlu kita membandingkan cobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dengan cobaan yang kita alami. Karena bagaimanapun juga tidak ada yang bisa membandingkan cobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun dengan cobaan-cobaan yang kita alami. Seberat apa cobaan-cobaan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara? Tidak ada yang sebanding dengan apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan dia sampai meneteskan darahnya yang terakhir. Dengan kematiannya di atas kayu salib, itu adalah cobaan yang sangat besar, yang terbesar, pergumulan yang terberat ketika berada di Getsemani. Mungkin cobaan-cobaan yang kita alami itu berkaitan dengan persoalan yang sekarang ini sedang dihadapi bersama, yaitu pandemi yang masih berlangsung. Kesulitan-kesulitan yang masih menimpa kita. Tetapi apakah kita menyadari bahwa Tuhan Yesus mengalami pencobaan yang jauh melebihi itu? Kita pun juga tidak akan sekuat Yesus di dalam menghadapi cobaan itu. Jadi kita tidak perlu membandingkan kekuatan kita sebagai manusia dengan kekuatan Yesus yang adalah Tuhan sendiri. Namun ingat bahwa godaan yang sering kita alami pun juga tidak sekuat, seganas yang Tuhan Yesus alami. Jadi kekuatan untuk menghadapi cobaan itu sebetulnya seukuran dengan kadar cobaan itu sendiri. Semakin kuat, semakin besar godaan, semakin besar dan semakin kuat pula daya perlawanan yang tersedia di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, cobaan-cobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Karena ketika kamu mengalami pencobaan itu, Tuhan memberikan kekuatan untuk mengalaminya, untuk mengatasinya. Percayalah saudara-saudara, cobaan yang saudara alami di rumah masing-masing mungkin saudara sedang bergumul dengan cobaan yang tidak mudah. Tetapi ketika saudara berada saat ini bersama dengan saya, mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara ada mendengarkan firman Tuhan, saat itulah kekuatan Allah itu bekerja di dalam kehidupan saudara. Persoalannya adalah saat mengalami cobaan, apakah kita mau berpegang kepada kekuatan Allah atau kekuatan diri sendiri. Dan akhirnya kalah kalau kita mengatasi semua pencobaan itu dengan kekuatan sendiri. Tetapi ketika cobaan itu kita alami dengan kekuatan Allah, saudara, seperti Yesus Kristus keluar sebagai pemenang di padang gurun dan akhirnya nanti pun disalib pun juga keluar sebagai pemenang bagi dunia. Saudara-saudara, siapa yang dapat mengalahkan kita untuk mengalahkan kekuatan iblis? Pengaruh kuasa kejahatan di dalam dunia ini begitu kuat. Dengan kekuatan saudara sendiri, saudara, kita tidak berdaya untuk mengatasinya. Kekuatan itu tidak lain hanya bisa dilawan oleh kekuatan yang berasal dari Yesus Kristus yang adalah Roh Allah itu sendiri. Tuhan Yesus yang sudah memilih hidup bagi Allah, biarlah itu menjadi teladan yang sempurna bagi kita semua untuk menaruh kehidupan kita di dalam kekuatan-kekuatan Roh-Nya. Saudara-saudara, di masa-masa prapaskah ini mari kita terus menggumuli kehidupan kita. Apakah kuasa roh jahat itu bisa dikalahkan? Bagaimana kuasa jahat itu bisa dikalahkan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan
Jelas sekali hanya dengan kita mendengar seruannya. Seruan-seruannya setiap saat. Inilah saat keselamatan Allah itu ketika Yesus Kristus hadir di dalam dunia ini. Maka saudara-saudara, mungkin yang saat ini kita telah jauh meninggalkan kasih Allah, yang telah begitu jauh meninggalkan kekuatan-kekuatan Allah di dalam diri kita, kembalilah dan sungguh percaya mendekat kepada Allah. Kita yang semakin mendekat kepada Allah, kiranya kekuatan roh itu akan memampukan saudara-saudara untuk mengatasi setiap pencobaan yang saudara alami. Sehingga saudara bisa memenangkan cobaan itu oleh kekuatan roh Allah. Selamat memasuki, menggumuli masa-masa Prapaskah ini dengan kekuatan roh Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baiklah saudara-saudara, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Oh Tuhan, kiranya kekuatan roh-Mu itu selalu menyertai kami yang rindu untuk selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Pengaruh kuasa kejahatan di dunia ini sungguh menakutkan. Mungkin membuat kami tawar hati, terombang-ambing arah hidup kami, rasa putus asa dan pengharapan yang sudah mulai pupus. Hari ini firman Tuhan meneguhkan kami semuanya dengan kekuatan roh Allah. Kami dimampukan untuk berjalan di dalam kekuatan roh Allah itu, dan bukan hanya berjalan mengatasi segala cobaan, tetapi memenangkan kehidupan dari segala kejahatan. Tuhan Yesus yang menjadi teladan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan terus berdiri teguh di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan terus dekat bersama dengan orang-orang yang sekarang sedang susah hatinya. Jemaat-jemaat yang sakit, Tuhan lawatlah mereka satu persatu tanpa terkecuali ya Tuhan. Siapapun mereka kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah Sang Penyembuh dan Penyelamat. Oh Tuhan, mereka yang membutuhkan pemulihan dari kesehatannya, Tuhanlah sumber kekuatan atas mereka. Kami mendoakan bagi mereka yang lemah dan sudah mulai pupus di dalam pengharapan. Biarlah semangat dari kekuatan roh Allah itu menumbuhkan harapan, dan harapan itu akan selalu ada ketika roh Allah itu bekerja di dalam kehidupan. Tuhan Yesus, sertailah kekuatan dengan kekuatan roh-Mu itu di dalam kehidupan jemaat-jemaat sekalian. Bahkan kehidupan kami bergereja, kiranya gereja ini berjalan hanya dengan berlandaskan pada kekuatan roh semata-mata. Karena dengan kekuatan roh ini gereja mampu berdiri tegak di tengah arus perubahan zaman. Di masa-masa pandemi ini kiranya jangan hilang pengharapan kami ya Tuhan. Bersyukur untuk pelayanan yang terus berlangsung. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang setia untuk melayani, Tuhan kirimkan, Tuhan pakai semuanya. Mulai dari majelis jemaat sampai kepada aktivis-aktivis. Bapa, kami mohonkan juga untuk kekuatan roh-Mu itu hadir menyertai bangsa ini. Bangsa yang terus bergumul dengan berbagai keprihatinan yang mendalam. Ketika wabah pandemi belum juga dapat teratasi dengan baik. Sementara kami melihat berbagai bencana alam datang silih berganti. Namun juga kami melihat keprihatinan ketika manusia dengan manusia yang lainnya layaknya hidup tidak berdampingan di dalam kasih, tetapi saling menebar kebencian, permusuhan di dalam kata-kata,
polarisasi perbedaan yang tajam. Oh Tuhan, bangsa ini kiranya terus disatukan di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Hanya kekuatan Roh Tuhanlah yang sanggup untuk memampukan kami mengatasi semuanya itu. Tuhan pakai siapapun yang hendak Tuhan percayakan untuk menjalankan kekuatan-kekuatan yang bersumber kepada Allah. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan yang dipersiapkan di rumah masing-masing. Dengan landasan firman Tuhan, kitab Maliaki pasal yang ketiga, ayat 10, demikian bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 292, bait pertama dan kedua, tabuh gendang. Gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah tambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Saudara, mari kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Sebelum kami memberikan persembahan untuk karya pekerjaan-Mu ya Tuhan, kami memohon supaya Tuhan mempersiapkan hati, Tuhan mempersiapkan tangan-tangan yang hendak terulur memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya persembahan yang terkumpul nanti dapat menjadi sarana untuk nama Tuhan terus dimuliakan, terkhusus di dalam pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan untuk dikelola bersama-sama. Tuhan memberkati jemaat-jemaat sekalian. Tuhan memberkati untuk pengelola keuangan dengan hikmat dan kekuatan Tuhan. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama sebelum kita menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita menyanyikan pujian terlebih dahulu dalam Kidung Jemaat 436, bait
pertama dan kedua, lawanlah cobaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saudara, ibadah telah selesai dan pulanglah dengan sukacita karena mengingat sabda Tuhan, bahwa janjinya selalu tergenapi, rancangannya selalu baik untuk kita semua. Jalanilah hidup dengan tetap setia kepada janjinya, tetap setia kepada Tuhan Allah Penyelamat, janji setia kepada pasangan, kepada keluarga, janji setia untuk menjaga kelestarian alam bersama. Pulanglah masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.